wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tentunya kalian yang tadinya kelas 10 sekarang sudah naik kelas menjadi kelas 11 sudah tidak asing lagi dengan saya pribadi. Tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Riki Riansa. Pada tahun ajaran ini saya mengajarkan bidang studi sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Mungkin yang belum kenal saya ataupun yang sudah kenal, mudah-mudahan di tahun ajaran ini walaupun kita belum bisa bertatap muka langsung, kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya harapkan adalah saya tidak meminta dan memaksa kalian untuk pintar dalam pelajaran ini, tapi setidaknya memahami dan mengerti. Pada tahun ajaran awal ini, di semester 1 kelas 11 IPA dan IPS adalah belajar tentang sejarah Indonesia mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tentunya mungkin kalian sudah banyak belajar tentang sejarah, tapi untuk kali ini kita mendalami tentang sejarah Indonesia atau kedatangan bangsa Eropa pertama kali ke Indonesia, khususnya bangsa Eropa yaitu Belanda. Tentunya kalian sudah mengetahui dari SD, SMP, dan sekarang SMA bahwa kita dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun lamanya. Mungkin ada yang tahu juga atau mungkin ada yang belum tahu juga sejak kapan bangsa Belanda pertama kali datang di Indonesia. Sebelumnya, kenapa bangsa Eropa bisa datang ke Indonesia? Tentu jawabannya pasti adalah mengenai rempah. Bangsa Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya dan keindahan alamnya, sehingga bangsa Eropa, terutama Belanda, datang atau singgah ke tanah air kita. Dengan bermodalkan mencari rempah-rempah, ya bangsa Indonesia, bangsa Eropa akhirnya dapat sampailah ke tanah bumi pertiwi ini, ke Nusantara, dengan awalnya mencari rempah-rempah, melihat keindahan bangsa Indonesia. Terutama mereka akan mengenalkan tentang apa itu gold. Mereka punya misi, mereka punya visi, itu gold. Gold itu adalah memburu kekayaan dan mencari keuntungan. Memburu kekayaan dan mencari keuntungan. Dengan sistem apa? Dengan sistem berdagang. Ini motif pertama bangsa Eropa, berdagang, mencari kekayaan dan keuntungan di negara-negara timur, termasuk Nusantara kita, Indonesia, yang begitu banyak limpah hasil pertanian, hasil perkebunan yang bisa menjadikan sebuah kekayaan dan keuntungan. Yang kedua adalah memperluas, yaitu glory, memburu kejayaan dan kekuasaan, memburu kejayaan dan kekuasaan. Bagi mereka adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang mempunyai kejayaan, mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sini apa? Memiliki atau bisa menjajah atau bisa menempati sebuah daerah, sehingga mereka punya kekuasaan. Ketika mereka punya kekuasaan, mereka akan punya kejayaan atau akan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Ya. Poin ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah menyebarkan agama. Tadinya tujuan mereka untuk berlayar atau menjelajahi lautan untuk mencari atau menyebarkan agama, di mana agama yang disebarkan adalah agama Kristen. Ya, mereka menyebarkan juga, selain mereka memburu kekayaan, kejayaan, juga mereka menyebarkan agama. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang tadi, dengan cara sistem berdagang tadi. Ya, dengan sistem berdagang mereka dapat kejayaan, dapat kekayaan, keuntungan, kejayaan, kekuasaan, dan penyebaran agama.
Dan bangsa Eropa pertama kali ataupun yang ini adalah bangsa Portugis, dilanjutkan dengan bangsa Belanda yang menjajah kita selama 3,5 abad lamanya. Berawal pada tahun 1595, saya ulangi, bangsa Belanda berlayar pada tahun 1595 yang menjelajahi lautan, sampailah ke tanah Nusantara pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Saya ulangi, dipimpin oleh kapten mereka ya ataupun oleh pemimpin mereka Cornelius de Houtman dengan membawa 249 awak dan 64 meriam. Saya ulangi, membawa 249 awak dan dilengkapi dengan persenjataan 64 meriam. Ya, sampailah di tanah Nusantara di daerah, mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, di daerah Banten. Untuk pertama kalinya, sama dengan bangsa Eropa lainnya, mereka mencari rempah-rempah. Tujuannya juga sama, gold, glory, gospel, kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Dengan sistem tadi berdagang hasil rempah-rempah, ya mereka akhirnya mengetahui bahwa bangsa Indonesia memiliki hasil rempah dan perkebunan yang sangat luar biasa, banyak dan juga dengan alam yang asli dan keindahannya. Akhirnya Cornelius Houtman sampailah di daerah Banten pada tahun 1596. Bukan hanya itu saja, bangsa Belanda juga mendirikan sebuah company. Pasti kalian sudah tahu, yaitu yang bernama VOC atau dengan disingkat Verenigd Oostindische Company. Ya. VOC itu berdiri atas persekutuan-persekutuan dari para pedagang Belanda. Ya, akhirnya membentuk VOC dengan kepanjangan tadi Verenigd Oostindische Company, dengan tujuan adalah untuk memanipulasi atau memanipulasi semua perdagangan yang ada di tanah air atau di Nusantara. Ya, VOC berdiri pada tahun 1598. VOC berdiri atas inisiatif dari persekutuan pedagang-pedagang Belanda. Untuk sementara Bapak kira cukup pelajaran hari ini, bisa kita kembangkan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa lebih intensif lagi dan kalian bisa menyiapkan pelajaran-pelajaran atau pelajaran hari ini kita siapkan untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.